Jauh kok kita. Lagian virusnya juga tambah lemah kok sekarang. Ya, yang namanya varian-varian itu tidak tambah kuat, tambah lemah. Sekarang kalau kita, oh ya, saya mau menyapa dulu saudara-saudara yang ada di Zoom. Selamat bergabung. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Sip. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa mengkonfigurasikan dengan baik. Kita akan ibadah seperti ini tiap minggu. Ya, kita akan melakukan seperti ini tiap minggu. Pernahkah Bapak Ibu sudah renungkan virus yang mematikan 2 tahun lalu yang membuat kita terhenti beribadah, kemana itu virus sekarang? Coba. Ya, waktu itu kita begitu takut. Bukankah terbukti bahwa pandemi ini hanya sesuatu yang berulang gitu ya. Jadi pada saat di stop, pada saat kita ditahan supaya tidak keluar rumah, ya nurut aja, ini biasa. Dari zaman dulu seperti ini termasuk singkat, 19 ya, 2021 ya, cuma 2 tahun. Di Semarang itu 5 tahun, tahun 1910 sampai 1915. Yang meninggal 30%. Kita hari ini bisa lihat Detikom, tidak lebih dari 3%. Kemudian waktu virus Spanyol, gitu juga, 40% kurang lebih meninggal. Jadi tidak usah takut, ini biasa gitu ya. Kalau virus pertama gebrakan itu mematikan, tapi kalau sudah bentuknya varian itu lemah ya. Jadi tidak usah takut. Nah, hari ini kita akan merayakan kebangkitan Kristus sekaligus kemenangan kita kalau kita mau. Ya. Jadi kita akan buka sama-sama firman Tuhan di Ibrani yang akan mengawal pembicaraan kita. Kita akan baca Ibrani 12. Karena kita semua mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi berlomba itu wajib, saudara. Saya punya rekan-rekan yang masuk dalam kelompok Grace, kasih karunia. Perlombaan ini tidak wajib lagi. Kita tenang-tenang, duduk diam-diam, semua otomatis. Nggak ada ya. Nah, mereka yang mengajarkan ini sudah satu persatu mengalami masalah, kaget-kaget. Tapi Tuhan lepaskan juga. Ya, karena kita ada di bawah Grace, itu siap. Dia siap menolong. Tapi tetap kita hidup dalam perlombaan. Siapa yang berlomba? Manusia spirit kita melawan jiwa kita. Jiwa kita harus dimatikan. Dia punya kehendak, tapi spirit juga punya kehendak. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, kalau kita baca ayat, kita lanjut dulu ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dia memberi contoh bagaimana dia tekun menanggung bantahan sampai mati di kayu salib supaya kita tidak lemah. Nanti kita lihat ya, pada waktu dia prosesi, dia naik kayu salib sampai dia mati, ternyata ada hal-hal yang bisa membuat kita goyah kalau kita tidak mengerti atau tidak dijelaskan secara Alkitabiah apa yang terjadi. Ya, bahkan kita bisa dicemooh oleh saudara-saudara kita di luar Kristen yang mengatakan Tuhanmu itu penakut. Apa buktinya? Buktinya dia nangis tuh, Eli, Eli, lama sabachthani, takut mati. Dia itu minta minum lagi, haus. Tapi di sini dibilang tekun, seolah kontradiksi. Nah, saya mau ingatkan dulu bahwa Kristus Yesus mati sebagai korban. Kata korban itu bukan victim. Korban itu dari karab itu adalah mendekat. Jadi arti korban mendekat, bukan victim. Tuhan Yesus bukan martir atau bukan penyebar agama Kristen. Bukan, sama sekali bukan. Dia bukan mati untuk menyebarkan agama Kristen. Bukan. Dia mati untuk supaya kita bisa mendekat. Ya. Makanya semua korban yang kita lakukan tujuannya supaya kita mendekat. Mendekat itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang sifatnya agamawi. Ya, korban, ingat korban itu bukan sekedar victim tapi mendekat. Ya. Bapak-bapak di dalam Zoom, yang Yesus mau bukan kita beragama Kristen, kita mendekat apapun masalah kita, Tuhan tetap
siap mengubah kita. Ya, bukan Tuhan menerima kita apa adanya, salah ya. Tuhan tidak menerima kita apa adanya. Tuhan akan mengubah kita apa adanya. Kalau kita tidak mau mengubah, diubah, maka 2 Korintus pasal 7 kena ke kita. 2 Korintus pasal 6 ayat terakhir dikatakan, tinggalkan, jangan jama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tapi kita tidak menerima dia pun kasihnya tidak berubah. Jadi kasihnya tidak berubah, sikapnya mengasihi kita tidak berubah, tapi attitude-nya adalah ingin kita berubah. Ya, berubah menjadi semakin dekat. Itu sebabnya definisi kasih karunia sampai hari ini, dimanapun saya diundang bicara, karena saya dianggap salah satu grace preacher, saya selalu bantah yang namanya kasih karunia itu pengertiannya adalah unmerited, undeserved, unearned favor. Itu half truth. Siapa yang ngajarin itu Pak Alkitab? Karena setelah kita di dalam grace, itu menjadi merit system. 2 Petrus 1 katakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya, kasih akan saudara. Jadi kalau kita tidak menambahkan itu, maka kita tidak berlimpah-limpah dalam grace. Kalau tidak berlimpah-limpah dalam kasih karunia, kita tidak akan memerintah dalam iman, dalam hidup. Memerintah atas sakit penyakit, atas segala sesuatu. Menambahkan pengetahuan dan kebajikan dan seterusnya, itu pun kekuatannya dari Tuhan. Jadi unmerited, unearned, sekalipun grace preacher terkenal mengkhotbahkan itu, saya tahu dalam khotbahnya yang saya tonton ribuan episode, mereka juga tersirat bahwa ada harus, makanya orang suka bingung. Ini masih grace atau enggak? Kalau ikuti pembicara grace yang sudah terkenal. Kalau kita nggak hati-hati, bingung jadinya. Ntar dia bilang diam aja, ntar dia bilang belajar, ntar dia bilang jaga kekudusan, ntar dia bilang sudah dikuduskan. Karena memang Alkitab itu truth dan anti-truth itu selalu ada di Alkitab. Truth, anti-truth. Kau hanya diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan, kata kitab Roma. Yakobus bilang, engkau diselamatkan karena perbuatan, bukan karena iman. Kita bingung kan? Yang mana yang benar? Dua-dua benar, karena truth dan anti-truth. Selalu seperti itu ya. Nah sekarang dikatakan bahwa kita memandang pada Kristus yang adalah tekun di kayu salib. Ya, sekarang saya mau cerita tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi sebelum dari jam 9 dia disalib, sampai jam 12 ada 3 perkataan. Dari jam 12 sampai jam 3 ada 4 perkataan. Semuanya perkataan pengharapan. Tapi orang di luar Kristen bilang, Yesus kita pengecut, nangis, mewek, manggil-manggil bapaknya. Padahal bukan itu maksudnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Saya akan buktikan dari Alkitab. Perkataan pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sama sekali tidak menyebut ampuni dosa mereka. Sama sekali tidak menyebut. Bapa ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa dia tidak menyebutkan dosa mereka, ampuni dosa mereka? Karena pada saat itu dia sedang menjadi dosa ganti kita. Makanya Yohanes 3 ayat 15 katakan, seperti ular ditinggikan di padang gurun, demikianlah anak manusia ditinggikan. Kita bertanya-tanya, dia ular atau domba? Dia domba yang menjadi ular. Jadi pada waktu dia disalib, dia sedang menjadi dosa ganti semua. Makanya waktu dia katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang mereka perbuat itu dosa. Menyalibkan anak Allah itu dosa, dosa besar. Bahkan dia katakan lebih baik orang yang, kepada Yudas dia katakan lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Memang dosa besar. Tapi waktu dia disalibkan, dia tidak pernah menyebut itu dosa. Dia tidak pernah mereken sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara tidak pernah dipandang sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Mau kita buat dosa sebesar apapun, gak akan pernah dipandang. Kita yang memandang kita berdosa. Tuhan dari awal sudah tidak pernah memandang kita berdosa. Kita salah pun, kita jatuh. Kata-kata saya ini kata orang berbahaya. Kok Pak Cepi berani mengucapkan itu? Tuhannya aja berani, kenapa saya nggak berani? Bahwa kita berdosa pun nggak akan mati. Nggak akan disambar oleh Tuhan. Waktu Adam berdosa, Tuhan katakan gini sebelum berdosa, kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan mati. Apa yang terjadi? Adam makan buah itu. Di hari kematian Adam, Allah bicara seorang keturunan. Gitu ya. Di hari kematian Adam, dia tidak bicara Adam mati. Allah bicara seorang keturunan. Sekarang kalau seorang keturunan itu sudah hadir, bagaimana mungkin dia bicara dosa lagi dalam gereja Tuhan?
Orang takut, Pak, kalau begitu nanti jemaat berbuat dosa. Siapa yang bilang? Berbuat dosa pun diampuni. Justru kasih Tuhan membuat kita, pengharapan dari Tuhan membuat kita kuat untuk tidak berdosa. Sekali jatuh, dibangkitkan. Jatuh tuh. Berkali-kali orang benar jatuh, dan berkali-kali Tuhan akan bangkitkan. Gak usah takut. Itu power. Injil adalah power. Ya. Jadi kata-kata pertama adalah pengharapan buat setiap orang berdosa. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, itu tidak diperhitungkan dosanya, karena dia katakan, cuma dikasih tahu, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya umat Tuhan tugasnya memberitahu kepada mereka tentang kebenaran Allah. Kata-kata yang kedua adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata-kata ini dikatakan kepada penjahat. Ini juga pengharapan. Ya. Pokoknya 77 kata ini semua pengharapan, karena dia disebut the hope of glory. Ya. Nah, saya membuktikan, jadi kalau nanti ketemu saudara-saudara kita yang tidak mengerti iman Kristen, dibilang, Tuhanmu penakut, nangis di kayu salib. Enggak. Ya, enggak. Oke, sebelum masuk situ, saya lupa membagikan. Dia betul takut. Dia betul-betul ketakutan pada waktu di Taman Getsemani. Ya, terpaksa saya harus mundur lagi. Kita buka Matius. Matius, sebelum kita masuk kepada, kita baru sampai kepada 2 perkataan. Ya, supaya komplit. Ya, dia betul-betul takut. Matius pasal 25. Saya baca mulai di ayat 36. Ini, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu bersujud, berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi dia bilang, kalau mungkin lalulah cawan ini. Bapak Ibu Saudara ingat siapa yang pernah bicara seperti ini? Ingin cawan ini lalu? Petrus. Tiba-tiba dia ngomong begitu juga. Pada waktu Petrus ngomong, dibilang, nyah kau iblis. Sekarang dia ngomong yang sama. Petrus ketiduran di belakang. Cuma kalau Petrus bangun mungkin dia bilang, dulu aku ngomong gitu salah. Sekarang kamu doa kayak gitu. Ya. Memang ada pergumulan, ada ketakutan. Ya. Tapi Tuhan Yesus melakukan ini, kita lihat ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa yang sama. Ya. Kemudian ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, ini sisi sejarah dari kebudayaan Yahudi yang jarang orang tahu. Tapi sekarang puji Tuhan, sudah banyak diekspos di YouTube, kita bisa belajar bahwa orang Yahudi itu punya kebiasaan. Kalau dia ngomong 1 kali, itu kurang penting. Kalau 2 kali, verily, verily I say unto you, Tuhan Yesus sering ngomong gitu kan, itu penting. Tapi kalau udah 3 kali, itu udah komit. Jadi kalau Tuhan Yesus 3 kali berdoa yang itu juga, dia komit melawan rasa takutnya. Itu sebabnya kitab Ibrani bilang dia tekun. Karena bisa mengerti kita semua ya. Jadi kita nggak bisa bilang lagi Tuhan kita penakut. Dia takut betul. Bahkan keringatnya sampai seperti darah, betul, setuju. Tapi setelah 3 kali dia bicara seperti itu, lalu malaikat Tuhan muncul di kitab Lukas, malaikat Tuhan muncul memberi kekuatan kepada dia komit sejak saat itu, dia maju, ditangkap, tidak ada lagi rasa takut. Sakit, ya. Ya, gentar dan takut tidak ada lagi. Bahkan waktu dia memikul salib, ada perempuan-perempuan menangisi, dia bilang, hai perempuan, tangisilah dirimu. Dia sudah tidak takut lagi. Ya. Sampai perkataan semua yang diucapkan 7 itu, tidak satupun perkataan takut. Tidak satupun, semua pengharapan. Yang pertama tadi, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengharapan buat mereka yang tidak tahu akan diberitahu. Siapa yang beritahu? Kita. Itu tugas kita. Ya. Kemudian penjahat yang di sebelah kirinya, dia katakan hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Pengharapan last minute, orang jahat seumur hidupnya, begitu dia sudah sakratul maut, dia bilang, Yesus tolong aku selamat. Cuma masalahnya seumur hidupnya dia tidak mengalami janji Tuhan. Saya
Dari mana janji Tuhan bisa dialami? Dari grace. Apa itu grace? Tambahkan kepada imanmu, kebajikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan benang merahnya di situ. Ya. Kemudian perkataan yang ketiga, itu bicara tentang keluarga. Perkataan yang ketiga itu, Tuhan Yesus katakan kepada Maria dan kepada muridnya, "Ibu, inilah anakmu." Setelah itu ia bicara kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Itu di Yohanes 19 ayat 23-27. Kita nggak usah buka semuanya, ya, secara ringkas saja. Dia bicara sejak saat itu mulai hubungan antara keluarga, ibu, anak, padahal itu tidak kandung, ya. Makanya waktu Tuhan Yesus lagi berkhotbah, lalu orang datang, "Yesus, ada ibumu dan saudaramu di luar." Terus dia bilang, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendakku. Itulah ibuku dan saudaraku." Jadi kita ini family, keluarga. Kita semua keluarga di dalam Kristus. Masih ingat 2 minggu lalu waktu saya bagikan tentang bagaimana tabernakel itu adalah gambaran dari sesuatu yang ada di surga. Ya, tabernakel, pintu masuk dari timur. Ya, karena waktu Adam dan Hawa diusir dari pintu timur keluar. Jadi setiap manusia yang masuk kembali dari pintu timur. Di situ ada 3 lapis. Ada gerbang dengan 4 warna, 4 Injil. Di balik gerbang ada mesbah, itu salib Kristus. Di belakang mesbah ada kolam pembasuhan. Itu lambang dari firman Allah. Yang masuk dari gerbang itu adalah pengajaran palsu. Filternya 3. Sesuai dengan Injil atau tidak. Yang kedua, sesuai dengan salib Kristus atau tidak. Yang ketiga, sesuai dengan firman Tuhan secara keseluruhan atau tidak. Baik Taurat, Zabur, Mazmur, dan Injil. Itu satu kesatuan. Ya. Kemudian ingat, kalau pintu masuk dari timur, maka selatan sebelah sini, ya, selatan, di situ ada 7 lampu yang menyala. Dan yang menyerang dari arah selatan adalah kuda hitam. Resesi, perekonomian jatuh, segala macam. Siapa yang menahan? Gereja Tuhan. Gereja yang gimana? Gereja yang terang. Bagaimana gereja bisa terang? Jikalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi gereja yang berpusatkan pada firman. If your eyes single, maka terang seluruh tubuhmu. Dan terang itu adalah hidup manusia. Makanya fungsi gereja adalah memberitakan firman. Bukan memberitakan yang lain. Bukan motivational talk, atau memberikan ciri-ciri. Ciri orang sombong adalah 1, 2, 3. Ciri orang pura-pura kaya, 1, 2, 3. Itu masuk ke gereja sekarang pengajaran itu. Lalu, mana tadi ya? Timur, selatan, barat, utara. Di utara itu ada roti dan anggur. Yang menyerang apa? Kuda pucat. Kuda pucat itu lambang hilang damai sejahtera, patah semangat. Maka perjamuan akan membuat kita bangkit lagi. Makanya firman Tuhan katakan, di malam Yesus dikhianati, dia mengambil roti. Maka pada saat kita merasa dikhianati, kita merasa dikecewakan oleh apapun, ambil roti dan anggur. Kita akan kuat. Jadi semua itu sudah didesain oleh Allah. Ini harus dibukakan oleh semua jemaat Tuhan. Karena dari jemaat Tuhan ini akan mengalir pengetahuan seperti ini. Bukan dari gembala saja. Bukan. Ya. Oke. Tadi sampai ucapan ketiga. Sekarang ucapan keempat. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang sering dibilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penakut. Nangis dia disalib katanya. Dia nangis depan mamanya dia. Itu diledek seperti itu. Kita buka Mazmur 22. Tuhan Yesus mengutip ini dari Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, atau dalam bahasa aslinya rusa betina di kala fajar. Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap menjauh dan tidak menolong aku. Ucapan ini dia ucapkan dalam keberaniannya, dan dia mengatakan ini, memang dia menyatakan kepada kita, memang pada saat itu Allah meninggalkan dia. Apa yang dia katakan tidak pernah dusta. Tapi bukan menyatakan ketakutan dia, memberitahu kepada kita, pada saat itu dia menanggung dosa. Begini loh, orang yang berdosa itu akan ditinggal oleh Allah. Supaya kita tidak pernah lagi merasa ditinggal.
Sekali lagi ya, ini penting karena sisi pandang yang berbeda akan membuat pengertian kita berbeda. Orang di luar Kristus memandang dia penakut. Tapi kita di dalam Kristus melihat, dia lihat, ini dosamu kutanggung sehingga aku ditinggal, betul-betul ditinggal Allah. Memang kalau kita ikuti pengajaran para ahli sastra Ibrani atau kebudayaan Ibrani, mereka mengupasnya dari berbagai-bagai, dari kitab Esther segala macam, ujung-ujungnya sama, ini kata-kata pengharapan, bukan kata-kata ketakutan. Saya kurang setuju dengan terlalu yang dibesar-besarkan dari sisi budaya Ibrani. Kita tidak mencoba menjadi Yahudi, saudara ya. Bahkan, tapi saya ikuti mereka, ya jangan salah, saya ikuti. Saya follow mereka punya YouTube, para ahli-ahli sastra Ibrani itu. Saya belajar dari mereka. Tapi saya tidak berusaha menjadi Yahudi, karena berkali-kali mereka katakan, makanya jadi orang Kristen, jadi pendeta itu harus belajar budaya Yahudi. Kata siapa? Mereka cerita dari konsili pertama sampai konsili berapapun, saya sekarang tahu semua. Dan itu baik sekali bagi kita. Tapi mereka bilang begini, bahwa di kalangan orang Yahudi terjadi perdebatan. Perdebatan rabi yang satu ada sekitar, mereka bilang Torah itu ada 70 wajah. Dan itu semua ditulis dalam satu kitab namanya Talmud. Saya punya Talmud versi Yerusalem. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan rekan saya keturunan Yahudi, dia punya Talmud versi Babilonia. Jadi begitu banyak versi. Yang saya punya versi Yerusalem aja sudah tebel. Saya tidak anjurkan Bapak Saudara baca, biar saya yang baca. Jadi saya akan cerita hasilnya. Ya. Jadi semua pendapat rabi di situ, dari yang paling benar sampai yang paling nyeleneh ada di situ. Tujuannya apa? Supaya semua bangsa Yahudi belajar dan mereka punya hikmat. Makanya jangan heran penemu handphone kita semua itu orang Yahudi. Kita punya hikmat yang sesungguhnya, harusnya lebih dari mereka. Soal pilihan, mereka pilihan. Tapi soal kasih karunia, kita di bawah kasih karunia. Jadi jangan takut, jangan kalah set sama orang Yahudi ya. Kadang-kadang kita suka keder duluan kalau apalagi ketemu dengan mereka yang belajar filsafat. Mereka selalu kutip filsafat Yunani yang lahir tahun 6 sebelum Masehi. Padahal orang-orang Yunani, filsuf Yunani yang paling ngetop, dia bilang begini, filsuf yang paling hebat adalah Musa. Itu lahir abad ke-15 sebelum Masehi. Lah terus kita yang jago filsafat ngomongin filsafatnya Yunani, Plato lah segala macam. Mereka sendiri bilang yang paling top Musa. Kenapa Musa? Musa dapat hukum Taurat, filsafatnya Allah. Itu yang membuat bangsa Yahudi banyak keberuntungan sampai hari ini. Jadi bersyukur ya anak-anak sekarang sudah hadir di sini, Boy, Devon, semua. Dari kecil kita akan belajar filsafatnya Allah, filsafat dari atas, yang digenapi di dalam Kristus. Supaya lahir dari tempat ini nanti orang-orang yang ilmunya tinggi, tapi tidak bluffing, gitu ya. Berharap hanya pada Tuhan. Alkitab katakan pengetahuanmu tanpaku itu yang membuat kamu jatuh. Itu Alkitab yang bilang. Nah, anak-anak belajar baca Amsal 1 pasal 1 hari. Tanggal 1 baca Amsal pasal 1, tanggal 2 baca Amsal pasal 2. Nanti lihat hasilnya. Ya, Pak Wagem pernah bagikan itu. Ya, sampai hari ini masih berlaku kok itu. Ya, jadi apakah sekarang kita juga membaca Alkitab ini membaca pandangan orang enggak? Iya, pandangan orang. Siapa orang itu? Enggak terlalu banyak. Hanya murid Yesus. Diambil 2 dari yang 12, 2 dari yang 70. Sisanya secara umum. Tapi yang jelas murid Yesus itu ada yang 12, ada yang 70, diambil rata. Kalau nggak salah 2-2. Petrus, Yohanes dari yang 12, 3 kalau tidak salah, Matius. Kemudian ada yang dari yang 100, yang dari 70 murid, diambil semua. Itu juga pandangan mereka, tafsir mereka. Tapi di bawah pimpinan diilhami oleh Roh Kudus. Makanya kalau nanti sekali lagi anak-anak kalau dia bilang agamamu itu agamanya Paulus, salah, saudara. Orang Yahudi kalau mengupas firman selalu punya satu konsep, ya, hukum tidak tertulis. Aku tahu di hadapan siapa aku bicara. Aku tahu tentang siapa aku bicara. Dia bicara tentang Allah. Makanya waktu dikatakan upah dosa adalah maut. Siapa yang bilang, kata mereka kan? Siapa bilang upah dosa maut? Itu Paulus yang bilang. Di Torah nggak ada. Ada. Di Kejadian dikatakan kalau engkau makan buah ini maka engkau akan mati. Maka keluarlah upah dosa adalah maut. Itu tafsirnya Paulus. Lalu dilanjut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal. Di hari kematian Adam, Allah bicara keturunan. Itu tafsir semua, tapi di bawah ilham Roh Kudus. Hebat itu, saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak mau berhasil dalam hidup, renungkan Taurat siang dan malam, di bawah pewahyuan kabar baik, di bawah pewahyuan Roh Kudus. Jangan jauh itu dari mulut, jangan jauh dari mata. Itu saja. Kita akan berhasil semua. Lanjut. Oh ya, Eli Eli lama sabatani, tadi belum selesai. Di Mazmur pasal 22, itu adalah perkataan yang Yesus mengutip perkataan itu. Tentu dia tahu isi Mazmur 22, dia kutip, supaya kita melihat bahwa itu bukan keluhan dia, tapi memang ada di Alkitab, dan dia menggenapi seluruh isi Alkitab. Kemudian di bawahnya, kita baca lagi, di bawahnya, ayat 7, tetapi aku ini ulat, bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ada kata-kata ulat di sini. Tadi saya bilang, kan saya tanya, Yesus itu domba atau ular? Ternyata domba iya, ular iya. Sekarang muncul lagi ulat. Yesus itu ulat atau domba atau ular sih, mana yang benar? Ternyata ulat juga. Nah, orang yang tidak mengerti menganggap kita juga ulat. Kita tidak pernah menjadi ulat yang dimaksud Tuhan Yesus. Ya. Saya mau tunjukkan ulat yang dimaksud Tuhan Yesus. Di situ adalah satu ulat jenis khusus. Ini ada dalam, kita nggak usah buka bahasa Ibraninya ya, terlalu ribet. Saudara. Saya mau tunjukkan. Nanti namanya bisa cari ulat kirmizi. Ada bahasa Ibraninya. Itu yang dipakai di Alkitab. Kita bisa buka Alkitab kita buka, klik bahasa Ibraninya, muncul. Ini ulatnya. Apa keistimewaan ulat ini? Ulat ini, kalau di situ hanya dibilang ulat, tapi dalam bahasa Ibrani dibilang ulat betina. Ya, jadi lebih spesifik. Ulat betina. Maksudnya apa? Ulat betina ini punya kebiasaan yang seperti ini. Pada saat dia mau berkembang biak, dia pegang telurnya di bawah perutnya, lalu dia nempel di satu pohon, ya, nggak bergerak lagi tuh. Pada saat anaknya lahir mau mencapai kehidupannya sendiri, maka ulat ini membelah badannya, keluarlah cairan merah, memberi kehidupan kepada anak-anaknya dan berkas merah di pohon yang dia tinggal. Jadi pada waktu Daud bernubuat tentang Eli Eli lama sabahtani, lalu muncul aku ini ulat, itu gambaran pekerjaan Tuhan Yesus. Itulah yang dikutip Tuhan Yesus waktu dia disalib. Jadi bukan dia ketakutan. Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Lalu orang ngata-ngatain, Tuhanmu penakut. Bukan. Itu perkataan pengharapan untuk kita pelajari. Dan itu tugas 5 jawatan untuk memberikan penjelasan tentang ini. Jadi pada saat dia melahirkan, membelah badannya, semua merah, anak-anaknya merah, dapat kehidupan dari kemerahan itu, dan pohon yang dia tinggali itu merah. Makanya kita yang hidup dalam Kristus, bukan hanya kita yang dikuduskan, tanah tempat kita berpijak itu kudus. Pekerjaan tempat kita bekerja itu diberkati, keluarga tempat kita tinggal itu diberkati. Otomatis Pak? Tidak. Kita harus belajar firman Tuhan, mendengar dan katakan ya untuk setiap firman Tuhan. Gak otomatis. Ya. Ini semua harus dibukakan. Gereja nanti harus bisa menjelaskan ini kepada setiap orang yang kita temui, mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Apa sih yang kamu percaya tentang kekristenan? Cerita sebanyak hal. Jadi Eli Eli lama sabahtani adalah ucapan pengharapan. 4 perkataan tetap pengharapan. Karena Kristus adalah the hope of glory, pengharapan akan kemuliaan. Nah, perkataan kelima ini baru betul-betul apa yang dia rasakan. Orang itu kalau disalib, saudara, orang kalau sudah mengalami penganiayaan seperti itu, dia haus, ya pasti dia haus. Makanya perkataan kelima adalah aku haus. Kita buka sebentar ayatnya di Mazmur 22. Jadi Tuhan Yesus pada waktu mau mati masih ngutip ayat, maka dia mati karena dia ditentukan untuk mati melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mati, kita ngutip ayat supaya kita hidup, karena kita ditentukan hidup. Gitu ya. Ayat 22, Mazmur 22, ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, secara cepat saya akan buka Mazmur 69, ayat 22. Mazmur 69, ayat 22. Di situ juga dikatakan yang sama, Mazmur 69 ayat 22, B, pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi ucapan kelima ini memang betul-betul dia haus secara fisik.
Jadi dia minta minum. Untuk apa minum? Untuk mengucapkan 2 lagi ucapan terakhir. Ya kan yang kelima, ya, ada 2 lagi. Tapi di sini dikatakan lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dalam debu maut kau letakkan aku. Kalau lidah sudah melekat, sudah kelu, kan nggak bisa ngomong, saudara. Makanya dia bilang aku haus. Dan dikasih anggur asam. Anggur asam di sini adalah anggur yang biasa diminum para pengerja kasar pada saat itu. Anggur ini bukan anggur basi, anggur minuman memang, dan dia minum. Ya. Tapi sebelumnya, menjelang dia disalib, Tuhan dikasih anggur campur empedu dan anggur campur mur. Dua-dua ditolak. Ya. Jadi ada penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan yang dimaksud anggur campur mur dan anggur campur empedu itu adalah anggur yang sama. Dua-duanya berfungsi sebagai analgesik, penahan rasa sakit. Itu ditolak oleh Tuhan Yesus, dia nggak mau. Tapi setelah dia berucapkan 4 kata, kata kelima diucapkan aku haus, dikasih anggur asam, itu diminum. Karena itu tidak ada dampak apa-apa terhadap fisik. Dia dengan berani, saya katakan sudah 3 kali dia bilang sama Bapa, kalau kehendakmu, jadilah kehendakmu. Ini orang Yahudi asli, Tuhan Yesus. Jadi kalau udah 3 kali ngomong, udah nggak akan mundur. Makanya dikasih analgesik, dia tolak. Dia ingin kita yang terkena penyakit juga tidak cepat-cepat minum Ponstan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung penyakit kita. Tanpa analgesik bisa kok. Tuhan Yesus berani. Ya. Setelah dia ucapkan yang kelima, baru dia ucapkan yang keenam adalah sudah selesai. Orang bilang tetelestai, Ibrani bilang nislam. Nislam itu adalah punya akar kata shalom. Selesai. Apa yang selesai? Apa yang dia komit pada waktu dari Taman Getsemani, dia sudah lihat cawan itu, kesakitan itu, penderitaan itu, dia tahan, dikasih analgesik, dia tolak, kemudian dia katakan kepada perempuan-perempuan Yerusalem, dia katakan tangisi dirimu bukan aku. Dia maju, setelah selesai hanya dia yang tahu dengan Allah. Dia katakan sudah selesai. Nislam, bahasa Ibrani. Tetelestai, bahasa Gerika. Nislam lebih enak, shalom. Dia katakan, shalom, damai di bumi, aku sudah tanggung semuanya. Setelah itu ya baru ucapan terakhir dia katakan, Bapa ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Lalu dia meletakkan kepalanya. Jadi dia tidak meletakkan kepalanya, mati dia. Dia ngomong dulu, Bapa, ku serahkan kepadamu nyawaku, baru dia rebahkan kepalanya ke samping. Jadi dia tidak mati dulu baru ngomong, tapi ngomong dulu baru mati. Makanya saya selalu bilang, kita juga bisa mati baik. Dia kan mati baik-baik itu. Ya, menahan siksaan. Kita mati baik-baik, penuh dengan berkat. Gitu ya. Jadi dia katakan gini, tidak ada seorang pun bisa mengambil nyawaku dariku, karena aku yang memberikan, aku yang mengambil juga. Jadi ada telaah orang Ibrani, ahli sastra Ibrani mengatakan, waktu dia katakan, Bapa ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku, kata serahkan di situ adalah deposit. Ya, dia uraikan dari kata segala macam akar katanya. Nggak semua orang tertarik ya. Kalau saya mau aja lagi liatin apa sih yang dia maksud. Oh, ujung-ujungnya cuma naruh nyawanya. Dia serahkan nyawanya, setelah itu dia masuk ke alam maut, setelah itu dia bereskan, dia declare kabar baik di alam maut. Pada waktu dia mati, kubur terbuka. Matius katakan kubur terbuka, tapi nggak bangkit itu orang. Baca betul-betul kalimatnya, kubur terbuka, pada waktu Yesus bangkit, baru pada keluar orang kudus. Jadi seperti nunggu aja. Oke, kita sudah dibebaskan. Itulah yang di kitab Wahyu dikatakan darah orang-orang kudus. Yang teriak, sampai kapan lagi, sampai kapan lagi. Itulah. Begitu Tuhan Yesus mati, kubur terbuka, Yesus bangkit, mereka bangkit. Karena Yesus harus dari orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan bangkitlah mereka yang pakai tubuh kemuliaan adalah Yesus dan diikuti mereka. Ya. Nanti ada kebangkitan kedua, yaitu saudara-saudara kita yang meninggal di dalam Tuhan, mereka sekarang ada bersama Yesus. Tapi spirit, tidak punya tubuh, spirit. Itu sebabnya dikatakan kita nanti mengalami kebangkitan. Kalau bicara kebangkitan, selalu tubuh jasmani yang dibangkitkan. Jadi orang-orang yang sudah mati mendahului kita nanti, dia akan dibangkitkan, dikasih tubuh yang baru, baru kita dapat tubuh. Kita yang masih hidup, tubuh kita dirubah. Menjadi sama dengan mereka. Lalu Yesus datang, kita memerintah di bumi. Ya. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara bisa renungkan 7 kalimat ini tidak satu pun perkataan ketakutan atau frustasi. Semua adalah perkataan pengharapan. Tujuannya apa? Supaya kita memandang kepada Yesus, bagaimana dia bertekun sampai pada kematiannya, dan supaya kita dikuatkan, setiap kita dikuatkan.